Hai sob, selamat datang di Dojamuran Channel. Kalian yang suka film anime, kali ini disuguhkan anime dari negeri Cina yang berjudul The Westward atau Perjalanan ke Barat Season 1. Langsung aja gimana keseruannya, kejedot celorot, ini ceritanya. Dikisahkan di Istana Naga, Tian Yu diserbu oleh pasukan surgawi dari para dewa. Para dewa itu diperintahkan Kaisar Langit yang bernama Si Tian untuk merebut kitab suci yang sudah 16 tahun hilang. Kedatangan mereka tentunya membawa kematian dan kehancuran. Sebelumnya keadaan Istana Naga Tian Yu yang berada di Gunung Tian Yu yang dihuni tak kurang dari 300 naga begitu tenang dan berjalan normal. Ketika itu saat putri Raja Naga Tian Yu membawa putrinya berkeliling sambil bercerita kisah dari seorang biksu beserta ketiga muridnya yang mempunyai misi perjalanan ke barat untuk mengambil kembali kitab suci langit. Tiba-tiba putri Raja Tian Yu melihat seekor serigala putih yang sedang terluka parah karena bertarung dengan harimau. Sang Raja Naga Tian Yu mengatakan kepada putrinya agar tak menghiraukan serigala itu. Namun hati putri kecil itu tak tega dan menolong serigala putih itu dengan mengalungkan batu permata hijau dan mentransfer energi hawa hangat dirinya pada serigala putih itu. Berkat pertolongannya, serigala putih itu terhindar dari mautnya. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang anak muda yang bernama Xiao Bai. Ia berburu ikan besar di sungai untuk ia berikan pada temannya yang bernama Xiao Yu, yang tak lain putri dari Raja Naga Tian Yu. Ternyata seekor serigala putih yang mereka tolong itu adalah salah satu bangsa siluman dari golongan cahaya atau siluman yang baik. Ketika Xiao Bai bertemu dengan kakek Tudi yang tak lain Dewa Bumi, mereka berdua bercakap-cakap dan bercanda. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan hembusan angin yang aneh. Kakek Tudi yang tak lain Dewa Bumi merasakan energi langit yang melihat gerbang emas di atas awan. Dewa Bumi pun terkejut dan panik, serta bersembunyi ke dalam bumi kembali. Karena Xiao Bai melihat cahaya sinar emas itu menuju Istana Naga, berlarilah Xiao Bai menuju istana milik ayah dari temannya itu. Raja Naga Tian Yu sedang membuat senjata perang dan berbincang pada putranya yang bernama Naga Putih. Raja Naga Tian Yu mengatakan bahwa sebentar lagi pasukan langit pasti akan mengetahui rahasia mereka berdua tentang keberadaan kitab suci yang dicari Kaisar Langit. Istana Naga pasti akan dihancurkan dan para penghuni naga akan dimusnahkan apabila tak memberitahukan kitab suci yang mereka inginkan. Raja Naga Tian Yu pun mengatakan bahwa mereka harus tetap menjaga kitab suci itu agar tak jatuh ke tangan Kaisar Langit yang sudah berubah dan tak memperdulikan lagi kehidupan orang lain setelah memenangkan pertarungan para dewa. Raja Naga Tian Yu pun meminta agar putranya memikul tanggung jawab untuk melindungi bangsa naga dari gempuran pasukan langit dan tetap mempertahankan kitab suci yang selama 16 tahun sudah mereka sembunyikan. Sementara itu Xiao Yu yang tak lain putri dari Raja Naga memandang tak berkedip gerbang emas langit yang sudah banyak terbuka. Kemudian Raja Naga beserta pasukannya bergerak, bermaksud menghadang kedatangan pasukan langit. Xiao Yu yang masih heran kenapa pasukan langit sampai datang ke istana Raja Naga, menanyakan kepada ayahnya. Raja Naga Tian Yu pun mengatakan bahwa mereka menginginkan kitab suci yang mereka anggap kitab suci itu ada di istana naga. Kedatangan mereka pasti membawa kehancuran dan kematian di Istana Naga.
Putri Xiaoyu pun dicegah oleh ayahnya karena ingin ikut bertempur melawan pasukan langit bersama ayah dan kakaknya. Namun hal itu dicegah Raja Naga karena misi terpentingnya adalah Putri Xiaoyu harus melarikan diri secepat-cepatnya dan sejauh-jauhnya. Raja Naga pun mengatakan tak dapat memberi penjelasan semuanya pada Xiaoyu saat itu. Namun dalam keadaan genting itu, Xiao Bai berteriak memanggil nama Putri Xiaoyu sambil membawa ikan buruannya. Setelah mengatakan pada Putri Xiaoyu bahwa ikan yang berada di tangannya adalah ikan buruan sebagai hadiahnya, kemudian Raja Naga pun menjelaskan keadaan Istana Naga saat ini. Karena merasa tak ingin temannya sedih dan Istana Naga di Gunung Tianyu hancur, Xiao Bai pun mengatakan ingin ikut membantu bertempur melawan pasukan langit. Hal itu malah membuat geram Raja Naga, karena kemampuan Xiao Bai atau Bailang berasal dari bangsa iblis atau siluman, namun kemampuan bertarung dan ilmunya masih tingkat rendah. Singkat cerita, pasukan langit pun tiba di Istana Naga. Komandan pasukan langit yang bernama Dewa Sanyan pun mengatakan, maksud kedatangannya adalah perintah dari Kaisar Langit yang tak lain ingin mengambil kitab suci yang mereka cari selama 16 tahun. Raja Naga pun diberi pilihan, apabila kitab suci yang disembunyikan diserahkan secara damai, maka tak ada perperangan dan kehancuran Istana Naga. Namun apabila sebaliknya, maka Raja Naga pun tahu sendiri akibatnya. 不久，我把整个天羽山铲平，怕了你了，教我们教。 Mendapat ancaman seperti itu, Raja Naga tak merasa takut sedikit pun. Dan malahan tawaran itu membuat Raja Naga marah karena Jenderal Langit meremehkan kekuatan dari klan Naga. Pertempuran pun terjadi. Pertempuran antara pasukan langit dan para naga dari Gunung Tianyu terjadi mengerikan. Raja Naga Tianyu penuh amarah membantai semua musuh yang mendekatnya. Pertarungan antara keduanya membuat suasana malam itu mengerikan dan siapapun yang melihatnya pasti ketakutan. Melihat kekuatan dari Raja Naga, akhirnya Jenderal Penjaga Gerbang Timur Istana Langit mengajak para jenderal lainnya untuk menyerang Raja Naga secara bersama-sama. Jenderal Penjaga Gerbang Utama, Jenderal Penjaga Gerbang Selatan, Raja Naga pun diserang 3 Jenderal Penjaga Gerbang Istana Langit. Namun mereka bertiga tak mampu mengalahkannya. Malahan Jenderal Penjaga Gerbang Utama Istana Langit terbakar baju besinya. Komandan perang pasukan langit melihat para jenderal anak buahnya kewalahan dan bahkan ada yang terbunuh sangat amat geram. Kejadian itu pun memaksa Dewa yang merupakan tangan kanan dari Kaisar Langit harus datang langsung melihat pertempuran di Istana Naga Tianyu. Karena semakin banyak korban berjatuhan dari pasukan langit, hal itu dapat membuat reputasi pasukan langit buruk dan tak mau membuat Kaisar Langit marah. Bailang dengan kemampuan yang tak seimbang dengan kekuatan pasukan langit tetap ingin membantu Raja Naga bertempur melawan pasukan langit. Akhirnya Bailang pun terluka oleh tusukan pedang. Tiba-tiba Putri Xiaoyu terkena anak panah dari salah satu pasukan langit. Bailang pun berusaha menyelamatkan nyawa teman yang dicintainya itu, dan Bailang juga sebenarnya juga ingin menikah dengannya. Untuk melindungi Putri Xiaoyu, Bailang rela tertembus 3 anak panah langsung di punggungnya. Sambil berlari menggendong Putri Xiaoyu serta menahan rasa sakit di lukanya, Bailang ingin membawa jauh-jauh Putri Xiaoyu dari kejaran pasukan langit. Walaupun Raja Naga sekuat tenaga mempertahankan istananya, Jenderal pasukan langit pun berhasil menghujamkan tombak ke dada Raja Naga dan memenggal kepala sang Raja Naga.
Melihat Raja Naga mati mengenaskan dengan kepala terpenggal, seluruh pasukan klan naga mengamuk dan bertempur sampai titik darah penghabisan. Bailang yang juga melihat hal itu memutuskan untuk menyelamatkan Putri Xiaoyu. Naga putih yang tak lain kakak dari Xiaoyu pun memutuskan untuk menyelamatkan adiknya Xiaoyu. Karena dalam diri Xiaoyu sebenarnya kitab suci itu berada. 我让小雨受伤了，是我的过失，差点就铸成大错了。 Sekuat tenaga kakak Shou membawa Bailang dan adiknya menyelamatkan diri. Namun dewa penjaga gerbang selatan istana mengejar dan menyerang kakak Shou dengan energi petir. Akhirnya kakak Shou pun mengeluarkan roh energi naganya dan melempar dewa penjaga gerbang selatan istana. Walaupun para pasukan prajurit langit berusaha menangkapnya, namun tak mampu menangkap putra dari Raja Naga itu. Hal itu membuat Dewa Jenderal Perang marah dan mengarahkan bidikan anak panahnya ke arah putra dari Raja Naga dan mengenainya. Luka parah yang diderita kakak Shou membuat saraf di tubuhnya hancur dan tak mampu lagi mempertahankan wujud naganya. Dan jatuhlah mereka bertiga di tengah hutan sekitar Gunung Tianyu. Setelah menghancurkan dan membinasakan semua klan naga yang berada di istana naga Gunung Tianyu, akhirnya tangan kanan dari Kaisar Langit memerintahkan para dewa bawahannya untuk mencari kitab suci dalam istana maupun luar istana. Dalam keadaan terluka parah, kakak Shou menceritakan siapa sebenarnya Xiaoyu adiknya, bahwa adiknya itu merupakan perwujudan sejatinya dari kitab suci langit untuk menyembunyikan dari incaran langit yang baru saja dicari pasukan langit menuju istana naga. 寿大人，怎么会这样？ Namun ada seorang dewa yang membuka wajah asli dari Kaisar Langit, dan terjadilah pertempuran hebat di langit. Dewa yang merebut kembali kitab suci dari tangan Kaisar Langit itu ialah Dewa Tathagata. Singkat cerita, karena terluka parah, Dewa Tathagata melarikan diri dan membawa kitab suci menuju Raja Naga Tianyu, dan meminta tolong untuk menyembunyikan dan menjaga kitab suci itu agar tak jatuh ke tangan Kaisar Langit yang kini sudah berubah. 守护它，绝不能让帝释天得到它。重伤的如来闭关归隐，迄今就一直留在天羽山。没多久， kakak Shou menceritakan semuanya mengenai kitab suci dan hubungannya dengan Xiaoyu pada Bailang. Selanjutnya kakak Shou meminta Bailang untuk membawa kitab suci itu ke Nirwana dengan meminta bantuan pada seorang biksu bernama Tang Sanjiang yang dulu mencari kitab suci itu ke barat bersama ketiga muridnya. Bailang harus mencarinya dan hanya biksu itulah yang bisa membawa Bailang membawa kitab suci itu ke Nirwana. Namun tanpa mereka berdua sadari bahwa salah satu dari Dewa Jenderal Gerbang istana menemukan Bailang dan kakak Shou. Terpaksa dengan sisa tenaga dan dalam keadaan terluka parah, kakak Shou berusaha melindungi Bailang dan kitab suci dari tangan dewa itu. Akhirnya kakak Shou memutuskan untuk memindahkan sisa energi roh naga yang ada di tubuhnya untuk dipindahkan ke tubuh Bailang. Hal itu dilakukan karena kakak Shou tubuhnya sudah tak mampu lagi bertahan lama. Namun dengan memindahkan energi roh naga berarti juga kakak Shou mati. Roh naga yang berada dalam tubuh Bailang kini membuat kekuatan energi Bailang meningkat dan terciptalah perpaduan antara energi roh iblis serigala yang dimiliki Bailang dan roh naga yang diberikan kakak Shou. Kini Bailang harus melawan sendirian Dewa Langit yang ingin merebut kitab suci dari tangannya. Bailang pun harus babak belur dihajar oleh Dewa Langit. Namun dalam keadaan tertekan karena tersegel oleh senjata pagoda yang dimiliki dewa itu, akhirnya keluarlah energi roh naga dan dapat membuat Dewa Langit lawannya tumbang.
Tanpa disadari oleh Dewa Langit itu dan Bailang sendiri bahwa mereka berdua ternyata sudah masuk wilayah larangan, yaitu wilayah kekuasaan dari bangsa Asura yang merupakan musuh terbesar kerajaan langit. Raja Asura pun bertanya pada Bailang, kenapa dirinya berani masuk wilayah hutan kekuasaan bangsa Asura. Bailang pun mengatakan bahwa dirinya tak sengaja masuk wilayah itu, dan dirinya hanya menghindari dari kejaran pasukan langit yang berniat merebut kitab suci langit yang ada di tangannya. Raja Asura pun mengatakan pada Bailang, harus segera pergi meninggalkan wilayah kekuasaannya. Dengan berlari ke arah utara tanpa berhenti dan menoleh ke belakang. Bila Bailang berhenti, maka dirinya dipastikan mati di daerah rawa gelap yang dilewatinya. Bailang pun sekuat tenaga berlari sampai beberapa hari tanpa henti. Dengan mengingat pengorbanan Raja Naga dan kakak Shou, terlebih dengan musnahnya klan naga Gunung Tianshu, Bailang pun bertekad harus selamat agar tak mengecewakan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pada dirinya. Akhirnya Bailang pun berhasil keluar dari daerah rawa gelap yang sangat berbahaya. Akhirnya Bailang pun berhasil keluar dari daerah rawa gelap yang sangat berbahaya.